Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak di channel Ariska. Kali ini kita akan belajar tentang permutasi versus kombinasi. So, welcome. Are you excited for a fun learning session? Jangan lupa subscribe, share, dan like. Dan enjoy it. Selamat belajar. Oke, untuk menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi, kakak akan menggunakan ilustrasi berikut ini. Di sini ada 3 bapak-bapak ya. Kita sebut ini bapak koboi. Oh enggak, kita sebut ini bapak apa ini ya? Ya, bebaslah pakai jas hitam. Ini bapak koboi, ini bapak direktur akan menempati 3 kursi yang tersedia. Pertanyaannya adalah berapa banyak cara ketiga bapak ini dapat menempati ketiga kursi yang tersedia. Tentu cara mengaturnya bisa seperti ini. Nah, perhatikan urutannya ya. Bisa juga pengaturannya adalah seperti ini. Tentu kalian masih ingat ya urutan yang pertama seperti apa ya. Nah, yang pertama, urutan ini tentu berbeda dengan yang kedua. Ya kan? Kan yang kursi yang kuning dipakai, yang pertama tadi dipakai oleh bapak direktur. Sekarang dipakai oleh bapak koboi. Sedangkan kursi yang tengah, yang pertama tadi dipakai oleh bapak koboi. Sedangkan sekarang bapak direktur duduk yang di tengah. Walaupun yang ketiga adalah duduk di kursi ketiga adalah sama-sama bapak baju hitam. Namun ini dianggap memiliki urutan yang berbeda. Sehingga permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan permasalahan permutasi. Yaitu di mana kita ingin mengatur 3 orang, ya, berarti permutasi 3 dari 3 kursi yang tersedia, dari 3 tempat yang tersedia, berarti 3. Permutasi 3 dari 3. Oke ya, saya ulangi lagi. Berarti ini bisa kita selesaikan dengan cara permutasi, yaitu permutasi 3. Kenapa? Karena kita ingin mengatur 3 orang dari 3. Kenapa? Karena 3 yang di sini adalah 3 tempat yang tersedia. Gitu ya. Jelas ya? Sehingga ini bisa kita peroleh dengan bisa kita hitung dengan rumus permutasi, yaitu 3 faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial itu 3 dikurangin 3, 0 faktorial. Masih ingat bahwa 0 faktorial itu adalah 1? Kalau kalian ingin mengetahui alasan kenapa 0 faktorial sama dengan 1, itu silahkan menuju ke link tentang permutasi. Ini sehingga 3 faktorial dibagi 1 ya 3 faktorial sama dengan 6 cara. Nah, gitu kurang lebih. Sekarang ilustrasi yang kedua. Di sini ada semangkok kelereng. Di mana kira-kira banyaknya, kita anggap banyaknya ada 50 ya. Banyaknya kelereng ada 50. Kemudian kita akan ambil 4 buah kelereng. Pada saat kalian mengambil 4 buah kelereng, tentu tidak memperdulikan ini ngambil apa duluan gitu ya, pokoknya mengambil 4. Nah, sehingga kasus ini bisa kita selesaikan dengan kombinasi, yaitu kalian mengambil 4 unsur, 4 kelereng dari banyaknya kelereng yang ada, berarti dari 50 sama dengan 50 faktorial dibagi 4 faktorial kali 50 dikurangi 4, 36 4. Nah, 46 faktorial tentu sama dengan 50 kali 49 kali 48 kali
47 kali 46 faktorial dibagi 4 faktorial kita uraikan, 4 kali 3 kali 2 kali 46 faktorial. Nah, ini kita coret sehingga hasilnya adalah 230.300. Nah, mudah-mudahan dengan kedua ilustrasi ini adik-adik semakin paham atau semakin ngeh apa perbedaan permutasi dan kombinasi. Kemudian kakak akan coba rangkumkan apa sih perbedaan permutasi dan kombinasi. Gitu ya. Yang pertama, jika ada n elemen yang tersedia dan ada r elemen yang dipilih, maka yang namanya permutasi itu adalah secara rumus cara mencarinya permutasi r dari n gitu ya, sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Sedangkan kombinasi berarti kombinasi r dari n, sehingga rumusnya adalah n faktorial dibagi r faktorial kali n min r faktorial. Lalu perbedaan yang kedua adalah permutasi itu menyusun. Selalu ada, pasti kemungkinan besar ada kata menyusun. Nah, pada saat kalian diminta menyusun, tentu ini urutan diperhatikan. Urutan diperhatikan. Dimana jika ada dua unsur A, B, gitu ya, tentu artinya tidak sama dengan B, A. Kenapa? Karena yang di sini urutan pertama A, sedangkan yang di sini urutan pertamanya adalah B. Ini dua hal yang berbeda. Kemudian kalau kombinasi apa? Kombinasi itu mengambil ya. Pada saat mengambil maka urutan tidak diperhatikan, urutan diabaikan. Sehingga kalau kalian sedang mengcombine, artinya AB ya sama dengan BA. Ketika mengkombinasi, ketika mengambil AB, tentu artinya sama dengan BA. Nah, ini dua perbedaan jelas antara permutasi dengan kombinasi. Selanjutnya adalah kita akan mencoba beberapa soal, tapi soal ini sifatnya adalah untuk mengasah intuisi kalian, kira-kira kasus ini bisa diselesaikan dengan permutasi atau dengan kombinasi. Oke ya, mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Yang pertama, baca dengan saksama. Kira-kira kasus ini merupakan P atau C ya. P untuk permutasi, C untuk kombinasi. Tereng. Nah, ini adalah kasus permutasi. Kenapa? Perhatikan, pada saat kita ingin menyusun, nah ini jelas sekali nih ya, dipilih urutan 1, 2, 3. Nah, berapa banyak cara memilih urutan? Ada kata urutan, berarti pasti adalah permutasi karena berurutan. Sehingga di sini kita bisa hitung, yaitu permutasi kita ingin mengurutkan berapa unsur? Oh, 3. Taunya dari mana? 1, 2, 3. Dari berapa? Dari 10. Nah, dari 10, dari total orang yang ada. Sehingga kita menggunakan rumus permutasi sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial, yaitu 7 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Ini bisa kita coret sehingga 9 kali 8 72 kali 10 720 cara. Lanjut ya. Oke. Kasus kedua. Baca dengan saksama. Kira-kira kasus ini bisa kita selesaikan dengan P untuk permutasi atau C untuk kombinasi. Dadeng! Tentu ini jelas sekali, ini adalah kasus permutasi. Kenapa
Lihat ya, kata kuncinya ada urutan bekerja, maka urutan pasti diperhatikan. Nah, hanya saja ini sepertinya kita perlu skema. Kenapa? Karena ada syarat bahwa susunan itu jika Chandra selalu mendapat giliran terakhir ya, kan ada 4 elemen tuh, berarti kita siapkan 4 gitu ya misalkan. Nah, di posisi terakhir nih, ini selalu ditempatin oleh Chandra. Artinya yang akan kita atur yaitu hanya Ali, Budi, dan Dadang untuk diurutkan di 3 posisi ini. Sehingga ini adalah kasus permutasi mengatur 3 unsur dari 3 elemen yang ada. Mengatur 3 tempat dari 3 orang yang ada. Sehingga permutasi 3 dari 3, yaitu 3 faktorial sama dengan 6. Itu ya. Lanjut contoh yang ketiga. Oke. Baca dengan saksama, kira-kira kasus ini merupakan kasus P atau C ya. Teteng. Betul sekali, ini adalah kasus C. Kenapa? Karena kita hanya diminta mengcombine atau mencari berapa banyaknya kombinasi. Ya, nggak ada kata kombinasi, ya. Tapi di sini dari 3 orang akan dibentuk pemain ganda. Pemain ganda itu berarti anggotanya 2 ya. Pemain ganda. Nah, ketika kamu menyebutkan misalkan 3 orang itu adalah Ali, Sueb, Sule gitu ya. Apakah ketika menyebutkan Ali dan Sueb akan berbeda maksudnya dengan Sueb dan Ali? Tentu 2 ini dianggap sama ya, karena kan pasangan ganda. Nah, berarti ini adalah kombinasi. Kamu ingin mengkombinasi berapa? Mengkombinasi 2 dari berapa elemen yang ada? Dari 3, sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 dikurang 2 faktorial, yaitu 1 faktorial. Sehingga 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kita coret sama dengan 3. Gitu adik-adik. Bagaimana sampai di sini? Sudah semakin jelas? Apa perbedaan permutasi dan kombinasi? Good. Coba kita coba satu soal lagi ya. Oke. Baca dengan saksama. Nah, kasus ini bisa kita pecahkan dengan permutasi atau kombinasi ya. Tetet. Betul, ini adalah kasus permutasi. Kenapa? Nah, ini duduk ya. Orang duduk tadi sudah diilustrasikan di awal bahwa urutan duduk itu tentu berbeda dengan tentu dianggap berbeda seperti ilustrasi yang di awal ya. Nah, cuma di sini ada kasusnya. Oh, sedangkan sah ini maksudnya salah seorang peserta ujian. Di sini ada berapa? 8 kursi. Kita ilustrasikan di sini ada 8 kursi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada 5 orang yang akan menempati kursi ini. Berapa banyak cara gitu kan? Hanya saja ada 1 orang yang duduk di kursi tertentu. Misal kelima orang ini adalah A, B, C, D, E gitu. Dan yang duduk di kursi tertentu ini misalkan adalah A, duduk di kursi ini. Maka di sini tinggal tersedia berapa kursi? Tinggal tersedia 7 kursi. Gitu ya. Nah, berapa orang yang akan menempati yang akan duduk di 7 kursi ini? Yaitu 4 orang, tinggal B, C, D, dan E gitu kan. Nah, sehingga kalian tinggal menghitung yaitu dengan menggunakan permutasi
Kita ingin mengatur berapa sih? Ingin mengatur 4 orang ini. Dari berapa tempat yang tersedia? Dari 7 tempat yang tersedia. Jadi hasilnya adalah 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 faktorial. 3 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Coret-coret, berarti tinggal 20 kali 42, berarti 840 cara. Nah, ini untuk yang mengatur 4 orang mengatur di 7 kursi ini. Namun hati-hati, A bisa saja duduk di kursi ini, atau kemungkinan dia bisa duduk di kursi ini. Tentu menjadi urutan yang berbeda, toh? Itu ya. Coba ya kakak ilustrasikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemungkinan A-nya kan bisa duduk di sini. Ya enggak? Nah, ini berarti kamu juga menghitung berapa cara? Ya ini, 840 cara lagi kan? Nah, kemungkinan yang lain A bisa duduk di mana? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A bisa duduk yang di barisan yang di kursi ketiga. Nah, ini ada berapa cara? Ada 840 lagi. Sehingga banyak cara pengaturan duduknya adalah 840 dikali 8 kali sama dengan 6.720 cara. Wah, banyak ya. Oke, kita lanjut nomor. Tadi katanya nomor terakhir ya. Oh, ternyata belum nomor terakhir ya. Coba baca dengan saksama. Kira-kira kasus ini adalah kasus P atau C? Kan animasinya jelek ya ini. P atau C, ayo. Benar sekali, ini adalah kasus kombinasi. Dari 4 buah cat yang berbeda warna akan dibuat cat baru. Nah, berapa cara kalian bisa membuat jenis warna baru dari keempat cat ini? Nah, ini misalkan cat ya, misalkan nah, adik-adik, bagaimana sih cara kita untuk mencampur cat ini sehingga menghasilkan warna yang baru? Tentu ketika kalian mencampur, bisa jadi kalian mencampur 2 jenis cat. Ya kan? Bisa biru muda biru ungu, biru muda merah, biru muda kuning, ungu merah, ungu kuning gitu kan? Atau kalian ingin mencampur 3 warna cat yang ada gitu. Ya kan? Berarti 3 cat gitu. Atau keempat-empatnya kalian campur sekaligus. Nah, ini yang akan menghasilkan kombinasi warna-warna baru dari pencampuran cat-cat yang ada. Nah, ceritanya nih, ketika kalian ingin mencampur cat, 2 cat, tentu ketika biru sama ungu artinya sama aja dengan ungu dan biru dong. Sehingga ini yang disebut dengan kombinasi, yaitu kalian mengkombinasi 2 dari 4 yang ada. Atau berarti ini tambah. Mengkombinasi 3 dari 4 yang ada. Atau berarti ini tambah. Mengkombinasi 4 dari 4 yang ada. Sama dengan ini 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Ditambah 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial, ditambah ini adalah 1 ya, nggak usah dihitung seperti rumus kombinasi. Secara logika sederhana saja, kalian mengcombine 4 warna dari 4 yang ada, berapa banyaknya? 1 jenis warna yang terjadi, ya toh? Sehingga nggak perlu dihitung seperti ini ya, karena hasilnya sama dengan 1. Nah, ini 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 2 faktorial, coret, tambah 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial, tambah 1, ini dicoret. Sama dengan ini coret, 2 gitu, 6 tambah 4 tambah 1 sama dengan 11. Nah, dari 4 buah cat berbeda warna,
ternyata kalian nanti bisa membuat 11 warna baru. 11 warna ya. Oke. Demikianlah adik-adik, mudah-mudahan kalian bisa lebih ngeh ya perbedaan antara P dan C, perbedaan antara permutasi dengan kombinasi. Dan yang terpenting di sini adalah kalian harus banyak-banyak berlatih dalam mengerjakan soal-soal terkait dengan kaidah pencacahan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Kalau kalian anggap video ini bermakna dan menarik serta penting dan membantu kalian untuk lebih memahami perbedaan permutasi dan kombinasi, untuk agar kakak lebih semangat lagi membuat video yang lain, silakan subscribe, jangan lupa like dan share ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.